Acara akad nikah telah berlangsung begitu hikmat dan sukses, di mana digelar di Pulau Dewata, Bali pada 7 Maret 2022 lalu. Nyatanya, polemik antara Ferry Irawan dan Vena Melinda dengan sang mantan wedding organizer Elma Theana kini justru semakin memanas. Pasca Ferry Irawan dan Vena Melinda angkat bicara soal tidak adanya surat perjanjian hitam di atas putih, Elma Theana pun kini meradang. Merasa kecewa dengan sikap Ferry, lantas seperti apa Elma yang seolah habis kesabarannya membeberkan semua bukti-bukti perjanjian Ferry dan Vena sebelum pernikahan, hingga Elma pun memperlihatkan bukti rekaman suara di mana Ferry yang terdengar bersumpah tidak akan menggelar lagi acara resepsi di Jakarta. Dan seperti apa pula Elma yang tak bisa membendung air matanya hingga mengatakan haram makan uang Ferry dan Vena. Kecewa, itulah kata yang terucap dari bibir Elma Theana ketika mengungkap sosok Ferry Irawan yang kini berubah 180 derajat, di mana dulu adalah sahabat, kini justru berkonflik dengannya. Mengingat Elma yang seolah sakit hati, lantas seperti apa Elma yang mengungkap cerita lama soal Ferry yang sering curhat kepadanya di saat Ferry yang terpuruk pasca bercerai dengan Anggi, hingga dirinya yang menjadi mak comblang antara Ferry dan Vena. Dan bagaimana pula Anggi yang baru-baru ini angkat bicara mengenai tidak adanya undangan di pernikahan Vena dan Ferry, hingga soal tato yang sempat Ferry klaim wajah ibundanya, serta dirinya yang mendoakan Ferry agar jangan bercerai lagi. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Resmi menjadi suami istri setelah sukses mengucapkan janji suci di Pulau Dewata, Bali pada 7 Maret 2022 lalu, pasangan Vena Melinda dan Ferry Irawan kini terlihat tengah bucin-bucinnya menikmati menjadi pengantin baru. Namun di tengah keduanya yang sering terlihat membagikan momen-momen romantis, konflik dengan sang mantan wedding organizer Elma Theana kini justru semakin memanas. Hal ini tak lepas dari batalnya Elma Theana menjadi wedding organizer pernikahan Ferry dan Vena, hingga soal anggaran ataupun kontrak yang terkait rangkaian acara pernikahan Ferry dan Vena. Bahkan Elma Theana pun kini kembali meradang usai mendengar pernyataan Ferry yang mencoba meluruskan kabar-kabar kisruh soal wedding organizer Elma Theana, di mana mengaku tidak menerima adanya surat perjanjian hitam di atas putih. Mendengar pernyataan Ferry tersebut, Elma yang seolah habis kesabaran terlihat membeberkan semua bukti-bukti surat perjanjian bermeterai dan bertanda tangan sebelum pernikahan Ferry dan Vena. Tak hanya itu, Elma pun kembali membeberkan bukti rekaman suara Ferry yang bersumpah jika dirinya tidak akan menggelar acara resepsi di Jakarta, mengingat kemarin Ferry yang mengaku tidak pernah mengucapkan sumpah selain untuk ibu dan sang istri. Terakhir. Penutup. Karena tasyakuran perkawinan Abi dan aku. Iya. Jadi udah nggak ada acara lagi. Ada lagi yang kemarin saya juga sempat dengar. Saya tidak pernah dan tidak ada urgensinya kalau saya harus bersumpah membawa nama Allah untuk melakukan hal sesuatu yang saya pikir, loh, kalau saya itu bersumpah, saya pasti bersumpah untuk orang tua saya atau ke istri saya. Dan di sini kan saya tidak melakukan hal kejahatan apapun, apa yang harus saya sumpah gitu loh. Dan apa yang harus saya sumpah dengan membawa nama Allah, tidak ada. Sekali lagi, lidah tak bertulang, semua bisa
berkata-kata gampang tanpa ada pembuktian. Tapi kalau di sini kami mau berbicara berdasarkan fakta dan data aja yang kami miliki. Yang pertama, poin yang pertama ya, Ferry tidak mengakui bahwa dia sudah bersumpah demi Allah bahwa kalau nggak salah saya sumpah hanya untuk orang tua dan hanya untuk istri. Oke. Terus kalau sumpah ke saya itu untuk apa? Mungkin untuk pembelaan kali ya. Oke, saya buka yang pertama ya, tolong didengarkan. Benar-benar acaranya jangan diberi aja. Farida, ini benar sampai kemasukannya. Sampai benar demi Allah demi Rasulullah tidak ada acara lain karena emang satu aku juga udah gak punya kesanggupan gitu loh. Dan akhirnya aku ngurus sendiri aja sama pihak mindset. Kita dibantu mereka gitu. Iya Pak, jadi kalau ada statement seperti itu, kan hanya terkait Bali itu hanya banyak dikeluarkan apa banyak yang hamil ada karena kami bisa bersama di sana. Iya. Namun tetap harus menilai dari itu apa. Oke, di situ ada pernyataan Ferry demi Allah demi Rasulullah, mungkin untuk meyakinkan saya dengan bahasa basi kali ya, tapi kalau udah bawa Tuhan, buat saya itu serius. Dia bilang sama kami, sumpah demi Allah demi Rasulullah tidak akan ada acara apa-apa lagi di Jakarta kecuali di Bali. Terus kalau omongan-omongan itu, kok Ferry berani mengatakan hal yang nggak berdasarkan data. Minggu yang lalu dia ngomong, saya nggak pernah ada hitam di atas putih sama Madinah. Saya nggak tahu masalah endorse semua satu ngomong. Setelah kita buktikan lewat apa-apa, dia malah ngomong, lihat sendiri kan, statement yang kemarin sebelum lalu, kita nggak pernah ada hitam di atas putih sama Madinah. Saya tunjukkan ini apa, ini hitam di atas putih. Jadi itu udah satu ya kan? kita ini ada 2 set ya. Kontrak ini kita buat pasti semua yang punya SPK apapun, surat kerjasama dibuat 2 set. Kebetulan waktu itu saya sendiri yang menyerahkan juga. Supir saya sih nyerahin ke apartemennya Mbak Vena, Mas Ferry yang waktu itu ketemu di mana ya? Dianterin ini ya. Oh, di tempat Redberry. Saya antar semua 2 set ini. Namun pada waktu setelah ditandatangan itu baru diambil oleh supir saya. Kenapa saya ambil? Karena ini tanda tangannya Mas Ferry. Benar nggak sih teman-teman? Kalau saya salah ya mohon maaf. Yang kita ambil yang tanda tangan Mas Ferry, katanya kopinya nggak diterima. Ini kita 2 set, 1 setnya yang tanda tangan saya yang ada materainya sudah dipegang Mas Ferry. Ya kecewa banget pasti. Itulah kesedihan Elma Theana yang tak terbendung ketika merasa kecewa dan marah dengan pernyataan Ferry Irawan di hadapan media kemarin, di mana Ferry mengaku ditagih Elma soal bayaran atas jasa wedding organizer pernikahan dengan Vena Melinda. Namun dengan tegas, Elma pun menyatakan bahwa penagihan itu terkait biaya operasional yang memang sudah sama-sama disepakati lewat surat kontrak perjanjian. Atas kekesalannya itu, Elma pun lagi-lagi terisak dan menangis saat menegaskan bahwa dirinya sama sekali tidak berpikir untuk memakan sepeser pun uang dari Ferry Irawan hingga mengikhlaskan biaya operasional senilai 14 juta rupiah yang belum dilunasi oleh Ferry. Di waktu acara lamaran, 1 jam sebelum acara, saya itu dipanggil untuk duduk bersama pihak WO tersebut. Terus saya dibilang bahwa ini ada biaya sekitar berapa puluh juta yang harus saya bayar. Saya bilang saya kaget, gitu. Saya kaget dalam arti loh, kenapa nggak dari awal? Saya bilang gitu. Karena apapun itu, kalau misalnya RAB quotation itu kan dari awal harus dibicarakan. Apapun itu harus dari awal. Apakah klien ini sanggup? Apakah klien ini menyetujui? Nah, itu harus dari awal. Tidak 1 jam sebelum acara. Gitu. Akhirnya saya pada saat itu coba mengalihkan perhatian saya supaya saya juga nggak sakit, nggak apa gitu ya. Dan saya belum cerita sama. Ya udah, biarin aja acara itu berjalan. Nah, setelah itu saya tanya, kalau memang biaya ini tidak dibayarkan, nanti ke depannya itu nggak bisa melakukan acara-acara
seperti ngunduh mantu, terus acara di Bali apa segala macam. Saya bilang, yang menyetujui siapa ya, saya bilang, dengan RAB seperti ini. Saya bilang, kan saya tidak pernah diberitahu. Manis, makanya saya mau bantu Ferry gitu. Ternyata kan seperti ini, ya udah, saya nggak Sesuai dengan masalah. statementnya Ferry kemarin. Ya ini saya ngomong ini nih, ya Menanggapi. menanggapi semua saya catat. Saya nggak mau salah. Sekarang logika aja ya teman-teman. Kalau saya dari awal sudah dukung Ferry, semua di jejak digitalnya ada ya. Bagaimana kebersamaan kita lah waktu itu ada. Terus tiba-tiba saya otaknya berpikir saya kok kayak mau ngegetok dia gitu loh masalah uang. Logika nggak sih gitu dari saya sebagai temen tuh yang pengen bantu, pengen dia bahagia, pengen seneng gitu. Terus tiba-tiba nanti kalau misalnya tagihannya 1 miliar, 2 miliar, apakah saya setega itu gitu. Saya sampai bilang saya haram makan duit kamu, saya haram makan duit kamu, saya haram makan duit kamu, saya haram makan duit kamu. Kita udah sepakat ya, saya nggak mau panjang-panjang. Saya udah sepakat. Itu yang namanya biaya operasional yang harus Ferry. Ini udah saya bilang sama dia ikhlasin aja. Udah ikhlas, kita ikhlas. Jadi udah nggak mau lagi urusan sama Ferry, udah nggak mau. Ada sedikit beberapa hal yang ingin saya luruskan, bahwa dari awal memang saya itu berkeinginan menikah sangat sederhana sama Mena. Jadi di Bali kita hanya mencari masjid, setelah itu langsung syukuran di White Sand. Jadi tidak lebih tidak kurang. Itulah niat kita berdua. Dan konsep dari awal kita berdua adalah memang love story. Jadi itu bukan konsep siapapun. Itu pure konsep saya dan Mena gitu loh. Karena suka lagunya Love Story. Love Story, iya. Yang Andy William itu sama Iya, BCL ya. Iya, dan pada saat itu ya akhirnya saya ketemulah dengan WO yang dulu gitu loh, ketemu dengan WO yang dulu. Ya sebenarnya juga tadinya mereka sih IO ya, IO, cuma karena mereka juga ingin support ya, why not, saya bilang gitu. Tapi seiring berjalannya waktu, saya juga selalu diinfo bahwa saya itu alhamdulillah banyak yang ingin support, banyak yang ingin endorse. Mengingat Elma begitu kecewa, lantas seperti apa Elma yang mengungkap cerita lama soal Ferry yang sering curhat kepadanya di saat Ferry yang terpuruk pasca bercerai dari Anggi, hingga dirinya yang menjadi mak comblang antara Ferry dan Vena. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, aku Bunga Zena. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu, dan jangan lupa kalian like, share, dan subscribe. Pemirsa Intens Investigasi, konflik antara Ferry Irawan dan Elma Theana mencuat. Berawal dari mundurnya wedding organizer milik Elma Theana usai Ferry dan Vena menjalani acara lamaran. Bahkan usai pembatalan WO tersebut, Elma Theana pun merasakan perubahan hubungannya dengan sang sahabat. Di mana jika dulu mereka bisa bersikap santai dan seru-seruan, kini justru saling berseteru. Entah alasan apa Ferry bisa berubah seperti itu, yang pasti Elma pun rupanya juga tidak tahu alasannya, meski sebelumnya Elma adalah sosok sahabat yang membantu Ferry dalam keterpurukan. Ya bener, kita juga nggak tahu Ferry kenapa jadi berubah. Kalau saya ya Mbak, sangat menyaksikan Elma Theana, bagaimana Elma merangkul Ferry dalam keterpurukan, dalam hal yang ya termasuk akhirnya saya ikut juga gitu loh, ikut di dalamnya. Elma mensupport Ferry, dengan Elma kita bersama-sama, tidak ada unsur apapun ya, pure benar-benar karena kasih sayang kami, Ferry sebagai adik kami. Setelah dia telepon saya, dia ngomong, Elma, maminya dia, mami sudah ngobrol sama saya
sepakat acara dibatalkan. Oh gitu ya Fer? Iya Mak, daripada nanti ada biaya-biaya lagi lebih baik nggak diteruskan aja, jadi hanya diteruskan di Bali gitu kan. Itu jadi Ferry yang nelfon saya duluan. Berarti yang membatalkan Ferry ya, bukan? Ferry yang membatalkan. Ferry, saya duluan. saksi. Ya, habis itu kita ngomong bertiga gimana ya caranya ngomong sama wartawan ya. Kalau ini dibatalin semua karena kan schedule-nya Ferry setiap hari kan sama kita. Besok kemana, besok kemana, besok kemana tuh ada di kita. Oke. Terus yang kedua karena sepakat kata Ferry nggak dilanjutkan. Akhirnya kita bilang gimana Buat ya? alasan buat yang alasannya lebih- apa ya yang supaya nggak panjang-panjang Masih ya kan? menutupi. Alasannya ada di sini, dengerin ya. Nah, ini masalah wartawan gimana jadinya? Masalah wartawan gimana? Jadi gini, kita belum selesai terkait dengan kerangkaian acara selanjutnya. Jadi kita akan merancang tadi Mbak, dan pertanyaan awalnya ke Ferry tidak ada acara lain-lain, benar dia sumpah katanya gitu. Hanya aja di Bali itu pun dia yang ngeres tanpa ada IO ataupun. Jadi ini di dalam kontes korban nanti kita menyampaikannya alasan tadi gua diskusi dengan saya juga bilang Mbak, kita harus elegan juga menyampaikan ini. Jadi teman-teman media bersama ini kami menyampaikan sesuai dengan rapat terakhir dengan Mas Ferry dan Mbak Vena bahwasannya rangkaian acara di Jakarta yaitu siraman pengajian resepsi unduh mantu tanggal segini akan tidak jadi dilaksanakan. Dan kondisi pandemi yang saat ini kita membantu pemerintah pengurangan penyebaran virus COVID-19. Jadi itu alasannya Pak. Kita tidak mau sebar kemana-mana. Nah, yang lain dengan vendor-vendor yang sudah kita kerjasamakan, maka Mas Ferry dan Mbak Vena dalam hal ini akan bernegosiasi langsung. Kita ngejaga dulu. Kita kebukaan kita juga ya. Kalau dibuka kesalahan-kesalahan itu dia banyak capek. Gua nggak mau membuka aib siapapun. Enggak. Ini gua ya Maya. Enggak kalau yang mau menyampaikan cuma dari sisi profesional kita sebagai Madinah cukup di sini. Karena nanti efeknya ke klien kita ke depannya. Di sini bukan ada pembatalan dari pihak saya atau gimana. Dengan ada pembicaraan saya dengan Elma di telepon, akhirnya ini maaf ya, saya udah screenshot sebenarnya. Jadi Dian itu WA ke saya. WA, jadi tulisannya itu adalah sehubungan informasi yang diterima, jadi pihak Madinah yang menghentikan semuanya. Gitu loh. Di sini. Jadi pihak dari mereka yang menghentikan kerjasamanya, gitu, kerjasamanya. Karena memang saya menyampaikan kalau memang ada budget yang begitu luar biasa, saya keberatan. Karena siapapun, jangankan saya lah, siapapun orang yang mau menikah, kalau memang tidak diberitahu dari awal, karena kita diberitahu dari awal adalah ini fully endorse, itu bukan utang. Bukan utang, karena apapun RAB atau quotation itu harus ada persetujuan dari kedua belah pihak, khususnya kita yang sebagai calon pengantin. Ya, kecewa. Hal itulah yang dirasakan oleh Elma Tiana terhadap Ferry Irawan sahabatnya yang kini berubah. Padahal sebelum resmi menikah dengan Vena Melinda, Elma mengaku Ferry sempat datang dan curhat atas keterpurukan dirinya pasca bercerai dengan sang mantan istri Anggi Novita. Tak hanya itu, sebagai sahabat, Elma pun lantas membantu Ferry dalam menemukan jodohnya kini, di mana kakak Sony Septian ini pun sempat menjadi mak comblang dalam hubungan Ferry dan Vena. Lantas seperti apa kesedihan Elma Tiana yang merasa dibohongi oleh Ferry atas ucapan-ucapan manisnya? Gak nyangka aja Ferry kayak gitu. Apa ya? Saya itu kan bener-bener waktu itu dia datang kepada saya tuh bener-bener keadaannya terpuruk, datang sama keluarganya.
saya mendengar sebelah pihak tentang cerita-ceritanya dia di masa lalunya bersama mantan istrinya. Itu saya hanya mendengar sebelah pihak. Dan saya seuzon waktu itu sama Mbak Ani. Karena saya hanya mendengar sebelah pihak. Tapi namun pada kenyataannya kan tidak seperti itu ya. Jadi saya menganggap ternyata saya juga dibohongin juga gitu. Jadi ya saya banyak tahu lah akhirnya. Saya banyak tahu yang selalu yang nggak perlu diutarakan. Pokoknya saya banyak tahu akhirnya. Ternyata saya juga banyak dibohongin sama Ferry selama ini. Jadi saya nggak perlu ungkapin apalah. Tapi intinya ya udah, saya tuh juga banyak dibohongin dan saya sedih banget. Kenapa sih harus berkata-kata yang memang mengada-ngada gitu dan meyakinkan seolah-olah dan ada kata-kata yang saya bikin saya sedih. Gak usah manis-manis di depan, ujung-ujungnya kayak gini. Ferry datang sama saya juga manis banget. Saya itu berprinsip kepada siapapun, saya tidak pernah mau menikah merepotkan orang, apalagi meminta-minta dari orang. Jangankan ke orang lain, ke keluarga saya aja saya tidak mau merepotkan. Apa yang menjadi kemampuan saya, itulah yang saya jalankan. Dan alhamdulillah istri saya itu sangat mengerti. Gitu. Jadi itulah poin-poin yang saya luruskan. Lantas seperti apa Anggi mantan istri Ferry Irawan yang baru-baru ini angkat bicara mengenai tidak adanya undangan di pernikahan Vena dan Ferry hingga soal tato yang sempat Ferry klaim wajah ibundanya serta dirinya yang mendoakan Ferry agar jangan bercerai lagi. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Chico Jericho. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Di tengah memanasnya perseteruan antara Elma Thena dan Ferry Irawan, mantan istri Ferry kemarin pun muncul dan kembali angkat bicara. Seolah ingin membuka masa lalu yang ruwet, Anggi Novita mengungkapkan banyak hal tentang Ferry Irawan. Ia juga tidak peduli lagi meski tidak diundang dalam pernikahan Ferry dan Vena pada 7 Maret 2022 silam. Baginya, lebih baik tidak diundang karena ia benar-benar ingin melupakan masa lalunya bersama Ferry Irawan. Ia ingin melupakan semuanya meski menurutnya wajah dirinya masih melekat di punggung Ferry dalam bentuk tato. Secara tegas, Anggi menyebutkan bahwa tato di tubuh Ferry adalah memang wajah dirinya. Nggak ada. Tidak. Kalau diundang pun mau datang apa enggak? Dia akan mengundang mantan-mantannya. Saya nggak mau bahas mundur ke belakang ya. Saya pikir udah cukup. Jadi lost kontak apa lost komunikasi apa gimana sih Mbak? Semua nggak ada. Kita nggak boleh belakang, kita silat ke depan. Move on lah. Nggak ada, saya nggak tahu. Nggak ada undang, nggak ada buku. Saya mirip sama Mama India. Saya mirip sama Mami, oke. Padahal itu adalah foto dari Sebenarnya kan saja sama rumput yang berbeda. sebenarnya soal yang foto itu. Oh itu tato, ya sudah. Ya sudah. Ya walaupun sudah lewat oke, tapi penjelasan aja Mbak Anggi kalau itu foto adalah raut wajah Mbak Anggi kan. Iya. Resmi menikah lagi, Ferry Irawan pun langsung didoakan oleh Anggi agar tidak lagi bercerai. Hal itu beralasan mengingat 2 kali pernikahan Ferry yang berakhir dengan perpisahan. Seperti diketahui, sebelum menikah dan bercerai dengan Anggi Novita, Ferry diketahui sudah menikah dengan Novi Sintawati. Anggi berharap pernikahan Ferry dengan Vena menjadi pernikahan terakhir. Selamat aja, semoga nggak cerai lagi. Soalnya ini udah keempat kali. Kan pertama kan Ma Audrey, dia bilang 2 kali. Biar nggak cerai lagi dan untuk terakhir kali. Oke, itu aja.
Ya kaya, keren dan pintar. Yang penting rajin bekerja, bertanggung jawab, dan jadi imam yang baik dan benar-benar tidak munafik. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.